Gibran ngamuk. Yang mau makzulin malah disikat. Kasus Kemhan. Jadi senjata makan tuan. Lo semua pikir Gibran itu bocah cengeng? Anak presiden yang bisa lo caci, lo bully tiap hari kayak figuran di sinetron? Salah besar, cuy. Ini anak Jokowi, bukan anak bawang. Baru aja suara-suara makzulkan Gibran naik ke permukaan. Isunya inkonstitusional, melanggar etik, nggak pantas nyalon karena belum cukup umur, segala macem. Tapi begitu Gibran udah duduk manis di kursi RI 2, malah yang ngoceh-ngocek soal pemakzulan mulai kayak cacing, kepanasan. Kenapa? Karena ternyata lo bukan ngelawan anak kecil, lo ngelawan anak presiden yang punya gigi taring dan taji politik. Dan boom, muncullah kabar panas. KPK tetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi proyek satelit di Kementerian Pertahanan. Kemhan. Ini proyek bukan recehan ya, ini miliaran dolar, duit rakyat. Yang keangkut, Purnawirawan TNI, plus 2 warga negara asing. Ngeri nggak tuh? Yang tadinya pengen makzulin Gibran, malah disikat duluan lewat meja hukum. Ini bukan sekadar gebrakan, ini tamparan ke muka para politisi brengsek yang sok suci. Selama ini pada teriak-teriak moral, teriak demokrasi, tapi di belakang main proyek busuk, sampai ke orbit, satelit, segala. Proyek yang dimaksud ini udah jadi sorotan dari zaman Prabowo, masih mimpin Kemhan. Ya, lo denger bener. Proyek pengadaan satelit untuk pertahanan yang nilainya selangit. Modusnya, manipulasi kontrak, pemaksaan pembayaran, kong kali kong ama vendor luar negeri. Dan sekarang KPK udah resmi tetapkan beberapa nama termasuk Purnawirawan berpangkat tinggi. Ini bukan tentara ecek-ecek. Ini orang yang dulu punya kekuasaan. Dan lo pikir, ini nggak ada hubungannya sama Gibran? Ciancuk, justru ini kayak serangan balik. Yang tadinya pada gerilya main di belakang layar buat jatuhin Gibran, malah kebongkar aibnya duluan. Gibran diem-diem makan korban, bro. Lo jual, dia borong. Lo hajar satu isu, dia buka satu bangkai busuk yang udah disimpan bertahun-tahun. Siapa sekarang yang kejebak? Buat yang belum ngeh. Ini proyek satelit korupsinya bukan kaleng-kaleng. Tahun 2015 sampai 2021, proyek ini jadi ladang duit bagi para mafia proyek pertahanan. Kerjasama sama perusahaan luar, ada pihak swasta Indonesia, tapi semua dikemas dengan narasi demi pertahanan negara. Tai kucing, demi pertahanan. Apaan kalau duit rakyat digondol buat beli satelit yang nggak jelas speknya? Udah gitu, proyeknya mangkrak, duitnya hilang, yang dapat untung. Elit-elit brengsek yang sekarang diem 1000 bahasa begitu KPK nongolin tersangka. Dan apa yang dilakukan Gibran? Bukan komentar, bukan klarifikasi manis, bukan sok-sokan ala buzzer, tapi diem, terus muncul tekanan politik ke balik layar. Woi, ini gaya bapaknya banget. Tapi lebih sadis. Kalau Jokowi itu halus, Gibran itu tajam. Yang niat ngejatuhin dia lewat isu inkonstitusional, malah sekarang pusing kepala gara-gara satu persatu backingnya kena kasus hukum. Ini yang gue bilang. Politik. Itu bukan soal ngomong di media, tapi soal siapa yang punya peluru di saat yang tepat. Lu pikir Gibran itu cuma pelengkap penderita buat Prabowo? Lu goblok. Dari awal, Gibran itu ditaruh di posisi wapres, bukan karena sekadar anak Jokowi, tapi karena dia punya fungsi, menjaga ekosistem kekuasaan Jokowi sekaligus bikin musuh-musuh politiknya ketar-ketir. Dan sekarang, lihat aja, proyek besar di Kemhan, yang notabene adalah ranahnya Prabowo, tiba-tiba dibongkar pasca Pilpres. Tersangkanya, Jenderal Purnawirawan. Masih percaya nggak kalau ini cuma kebetulan? Enggak, bro. Ini bukan kebetulan. Ini langkah strategis. Dan Gibran di tengah-tengahnya. Bukan cuma sebagai pion, tapi sebagai eksekutor. Sekali lagi, lo jual, dia borong. Mau main makzulan? Malah dijewer duluan lewat kasus hukum.
Yang tadinya nyiapin jerat buat Gibran, malah kejerat sendiri karena main api di proyek busuk. Jangan lupa, kasus ini nyeret 2 WNA loh. Artinya apa? Korupsi ini udah lintas batas, udah jadi bancakan internasional. Indonesia nggak cuma jadi korban, tapi juga jadi bahan tertawaan karena pejabatnya gampang dibodohi vendor asing. Dan sekarang, Gibran punya senjata buat ngelawan siapapun yang masih sok-sokan nuduh, dia nggak layak jadi wapres. Nih ya, sambil lo maki-maki Gibran di media sosial, dia malah ngirim sinyal ke aparat buat ngebongkar bangkai, satu persatu. Apa kabar para elit politik yang kemarin rame ngusung koalisi pemakzulan? Pada keringetan semua. Bukan cuma karena takut kasus ini nyeret nama mereka, tapi karena sadar Gibran nggak selemah yang mereka pikir. Dan buat rakyat, ini pengingat keras. Jangan gampang percaya sama omongan manis politisi yang pura-pura suci. Karena yang paling kenceng teriak soal etika biasanya yang paling busuk dapurnya. Sekarang pertanyaannya, siapa selanjutnya? Apakah kasus ini akan ngerembet ke nama-nama besar lain di Kemhan, di partai, di DPR? Kita semua tahu, kasus kayak gini nggak berdiri sendiri. Satu proyek satelit nilainya triliunan, dan nggak mungkin cuma dikendalikan 1 atau 2 orang. Ini sindikat, ini jaringan. Dan kalau Gibran udah mulai main bongkar-bongkaran, jangan heran kalau efek domino bakal jalan. Sialnya buat mereka, Gibran masih muda, masih kuat, dan masih disokong sama kekuatan yang gede. Dan kalau Gibran benar-benar pakai kasus ini sebagai senjata politik, maka bisa dibilang game over buat mereka yang mau main makzulan. Lu pikir ini soal moral? Halah, ini soal siapa yang lebih siap main kotor. Dan Gibran lagi nunjukin, dia nggak akan diem kalau terus-terusan diserang. Mau makzulin? Silakan. Tapi siap-siap juga kebongkar aib lu satu-satu. Dan buat rakyat Indonesia, jangan goblok lagi. Lihat fakta, bukan drama. Jangan mau diprovokasi sama politisi banci yang kerjaannya cuma cari panggung buat naikin nama. Yang korupsi satelit, itu bukan Gibran. Yang terlibat kong-kali-kong sama vendor luar, itu bukan Gibran. Tapi, begitu Gibran naik, semua aib itu mulai kebuka. Nah, lo mau bela siapa? Yang teriak demokrasi sambil ngutil duit rakyat? Atau yang diserang tapi malah balikin serangan dengan fakta di lapangan? Ini bukan soal bela Gibran buta-buta. Tapi kalau fakta udah ngomong, ya kita sebagai rakyat jangan bego. Lo mau bela maling demi jatuhin anak presiden? Sorry aja, logika tai kayak gitu cuma laku di Twitter, bukan di dunia nyata. Akhir kata, kita udah masuk babak baru. Bukan cuma politik kekuasaan, tapi juga politik pembalasan. Gibran udah nunjukin kalau dia bukan boneka. Dia bisa ngamuk. Dan sekali ngamuk, satu demi satu kebusukan elit bisa keangkat. Dan buat lu yang masih teriak, makzulkan Gibran, gue cuma bisa bilang, lu jual, Gibran borong, lu serang, dia sikat balik. Dan sekarang, siapa yang lagi keok? Lu pikir-pikir sendiri.